Oke, teman-teman, harusnya sih udah kelihatan ya. Cuman di IG ini kayaknya agak-agak tidak terlalu kelihatan banget ya. Tapi ya udahlah ya, teman-teman ikutin aja lah ya. Ya, ini soalnya nggak bisa digeser. Kalau saya ambil slideshow, kayaknya nggak bisa terlalu digeser. Kayak kita coba jangan slideshow deh. Oke, kalau begini sama juga nggak bisa digeser di IG ya. Oke, jadi teman-teman udah lihat aja lah ya. Kalau saya kecilin takutnya kekecilan kan. Ya, oke. Ah, jadi gini. Oke, kita mau bahas hari ini. Ini kan hari Jumat ya. Ya, bahas santai tetapi lumayan serius. Em, ini mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas soal the changing world order ya. Jadi bagaimana teman-teman melihat mulai ada pergeseran ya. Mulai ada pergeseran itu inilah ini teori dari si Dario ini. Kayaknya nggak kelihatan deh kalau di IG. Ya sudah lah ya. Berarti teman-teman udah yang IG saya bacain aja lah ya. Oke. Nah, jadi buku ini menceritakan begini. Mungkin tidak akan terlalu lengkap ya karena eh, banyak sekali data-data yang ada di buku ini ya. Tapi kurang lebih begini ya kesimpulan dan ringkasannya ya bahwa ada siklus besar yang selalu terjadi. Jadi ini pola lah. Jadi semua kayaknya ya kalau teman-teman kalau kita belajar tentang trading semua kan tentang pola ya, pola yang berulang ya. Nah, ternyata kalau teman-teman lihat dari si Ray Dalio ini dia sertain dia sertain data jauh lengkap banget lah. Pokoknya ya em, ya cuman asik aja gitu ya. Teman-teman bisa dapetin PDF-nya di internet kayaknya sih udah cukup banyak PDF-nya ya. Tapi teman-teman baca ini. Ini keren banget ya. Jadi dia dia kan menceritakan gini. Bukunya kan adalah The Changing World Order gitu kan ya. Jadi why nation success and fail? Kenapa ada negara-negara yang gagal, kenapa ada yang sukses gitu ya. Tapi itu ada sebuah pola ternyata. Ya, polanya itu misalnya kita ini yang saya ingat aja ya. Misalnya mulai dari dulu kejayaannya Belanda, zaman VOC gitu ya. Jadi semua kan dia VOC itu kan perusahaan dagang ya. Itu menguasai rempah-rempah hampir boleh dibilang seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi artinya si Belanda itu mendapatkan uang. Ya, jadi dia dapat setoran uang nih ceritanya. Ya, setoran uang dari mana-mana. Nah, kemudian Inggris, ya Inggris kan ada negara persemakmuran ya, ada Commonwealth sampai sekarang masih ada kan. Jadi Inggris itu akhirnya mendapat setoran, mendapat kayak upeti gitu loh ya. Upeti dari mana-mana, kan? Nah, itu akhirnya Perang Dunia Kedua kemudian selesai kan? Nah, selesai sekarang gilirannya siapa? Gilirannya Amerika kan? Jadi Amerika mendapat setoran uang. Ini bukan setoran uang sih kalau gayanya Amerika ya. Gayanya Amerika adalah dia menjadi daya tarik ekonomi sehingga semua orang tertarik untuk apa? Obligasi US, ya memegang US. Lu lihat deh sekarang ya cadangan devisa semua negara dalam bentuk apa? US dollar kan? Ya, memang ada yang mulai ke euro ya, tetapi tidak berhasil. Ya, nah ada yang mulai ke yuan, tapi yuan itu gimana ya? Kayaknya belum belum terlalu dipandang. Tetapi teman-teman boleh perhatikan, ya, boleh perhatikan bahwa Cina itu sekarang udah menjadi apa ya raksasa ekonomi yang akhirnya mengalahkan US. Sebenarnya kalau kita boleh katakan sekarang US mah udah nggak ada apa-apa. Ya, apa yang terjadi pada sekarang Trump yang di periode pertama dia mau bikin American Great Again ya. Kemudian sekarang akhirnya mengacau balaukan semuanya kan ya. Sampai dibilang orang itu mungkin saya nggak kena kenapa-napa kali ya. Sampai dibilang itu psikopat gitu. Sociopath bukan psikopat ya. Sociopath gitu kan. Jadi itu benar-benar kayaknya butuh something. Untung dia sekarang udah mau 80 ya. Dan ini adalah periode terakhirnya. Moga-moga udah nggak ada lagi ya. Nah, dia mau mencoba untuk membuat si Amerika ini berjaya lagi. Apakah mungkin? Kalau teman-teman lihat dari data-datanya si buku ini, Amerika sudah terlalu ini ya, kita bilang terlalu jenuh. Kalau di dalam trading ini sudah jenuh untuk inilah, udah jenuh banget lah. US dollar kemudian kehilangan apa nilainya, kehilangan value-nya, apalagi pas kemarin pandemi ya, itu value-nya itu benar-benar habis-habisan ya di mana ya Amerika cetak uang terus kan ya kenapa karena dia udah nggak bisa lagi minjem ya dalam bentuk obligasi itu dia nggak bisa lagi nah sekarang permasalahannya adalah
apa negara mereka itu butuh ya butuh. Jadi kalau dia udah nggak bisa minjem lagi ke tempat lain, obligasinya mungkin udah tidak terlalu semenarik dulu gitu kan. Nah, bagaimana nih untuk membiayai pembayaran utangnya, pembayaran operasionalnya dan lain sebagainya. Utang Amerika itu utang gede banget kan. Kita udah pernah membahas itu kan. Dan itu menimbulkan beban yang luar biasa kepada APBN mereka. Nah, sekarang masalahnya adalah untuk nutupin utang ini bagaimana ceritanya? Nah, cuman karena dia adalah mata uang yang dipakai seluruh dunia, karena itulah makanya dia punya kekuasaan untuk mencetak. Nah, mencetak ini kan harus ada based on something ya. Ya, apa dasarnya untuk mencetak uang itu kan harus ada kita bilang apa ya underlying assets-nya itu kan harus ada. Kalau dulu kan emas, sekarang akhirnya ya lu punya obligasi US, maka lu bisa cetak uang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, US sendiri itu udah ya kita dikatakan sudah kewalahan. Ya, sudah kewalahan. Nah, kekuatan besar selanjutnya itu siapa hari ini? Hari ini adalah Cina. Dan kalau teman-teman lihat ya, nanti tinggal teman-teman search aja di internet. Utang terbesar ya Amerika itu ke negara mana? Ya, negara yang berhubungan dengan Jepang sama yang berhubungan dengan Cina. Nah, Cina itu gede. Cina itu memiliki surat utang atau obligasi US-nya, ya obligasi Treasury US-nya itu gede sekali. Ya, gede banget. Nah, sekarang ceritanya Citra mencari gara-gara kan, ya. Nah, untuk apa membuat ya Amerika bisa bagus lagi dan lain sebagainya. Ternyata kalau teman-teman lihat ya, perang dagang ini ujung-ujungnya tetap merugikan semua orang kok. Ya, nah, oke, balik lagi ke buku ini. Jadi buku ini memberikan itu ya intinya ya, memberikan inti bahwa ada sebuah siklus besar, ada sebuah pola di dunia ini bahwa selalu akan timbul negara-negara baru yang akhirnya menjadi pemimpin dunia. Ya, akhirnya menjadi pemimpin dunia. Nah, sekarang kita melihat adalah pergeseran dari US ke Cina. Cina itu cuma kurang satu aja. Ya, Cina kurang satu aja. Kurang apa? Kurang Taiwan. Ya, kurang Taiwan. Teman-teman tahu kenapa Taiwan penting sekali untuk Cina? Karena dia memiliki ya karena itu adalah ya kita bilang gengsinya Cina lah ya. Kemudian dia memiliki satu perusahaan ya yang menguasai hampir 80%, hampir 90% microchip ya, microchip dunia. Jadi tanpa itu dunia lumpuh. Lu bisa lihat waktu Jepang dilanda gempa. Bagaimana kelangkaan chip itu terjadi. Karena yang bisa menyaingi perusahaan ini cuman Samsung. Samsung Korea Selatan, tapi Samsung kan punya itunya sendiri dan lain sebagainya kan. Ya, jadi ya nggak mungkin kayak iPhone segala macam beli sama dia kan nggak mungkin ya. Itu kan sama aja membuat dia kalah bersaing kan. Jadi maka dari itu chip yang dari Taiwan itu hampir boleh dibilang menguasai 80-90% dunia. Jadi kalau sampai Cina mencaplok itu, selesai udah. Ya, selesai udah. Nah, karena itulah setiap kali pergantian kepemimpinan dunia ini itu selalu akan terjadi perang. Ya, perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya, ada namanya revolusi industri dan lain sebagainya. Itu terjadi. Nah, sekarang yang mau kita lihat itu adalah bagaimana nih ceritanya penggantian dari US ke Cina ini bagaimana? Apakah akan terjadi perang? Apakah perang dagang ini apa termasuk di dalam perang itu. Kalau kalau iya termasuk, saya lebih memilih perang dagang aja, udah nggak apa-apa. Ya, jadi jangan sampai akhirnya ini kalau perang dunia ketiga udah pasti nuklir itu pasti akan itu kan. Jadi ini yang sedang dilihat oleh si Ray Dalio. Ya, nah ini buku ini kalau nggak salah udah berapa tahun yang lalu deh sudah diterbitkan ya. Dan hampir boleh banyak sekali orang-orang sudah membahas ini ya. Jadi yang kita lihat ini ya, ini pertama. Nah, yang kedua adalah tiga faktor kunci siklus dunia. Apa itu? Utang dan siklus keuangan. Negara berkembang biasanya meminjam lebih banyak. Ya, saat utang menumpuk, ekonomi melemah, udah. Ya, krisis udah pasti akan lebih parah dengan negara-negara berkembang gitu ya. Kesetaraan sosial dan politik itu menentukan stabilitas negara. Nah, lu lihat sekarang ya,
kita melihat ternyata ya efisiensi anggaran ini menimbulkan efek samping yaitu PHK. Di Indonesia loh ya, kita bilang dulu negara berkembang ya, menimbulkan efek samping yaitu PHK. Dan saya nggak nyangka pada saat kita cek ya, gelombang PHK itu gede loh. Ya, besar dan itu pasti akan efek berganda. Mungkin teman-teman baru lihat cuma 18.000 pegawai di IKN dirumahkan ya, kemudian berapa 10.000 kontributor dan lain sebagainya, TVRI dirumahkan dan lain sebagainya. Itu efeknya bisa berganda. Kenapa? Karena orang-orang ini tadinya itu adalah penggerak ekonomi kecil. Ya, mereka dapat gaji, kemudian mereka belanja. Justru masyarakat menengah ke bawah itu belanjanya lebih kenceng dibandingkan dengan menengah ke atas. Yang menggerakkan ekonomi itu justru mereka. Jadi kalau sampai income mereka kena, ya otomatis ya teman-teman pasti akan lihat efeknya itu berganda. Jadi ya warung-warung jadi sepi kan, ya. Tidak ada lagi anak jajan segala macam. Jadi itu teman-teman bisa lihat ya, kestabilan politik itu akan terganggu akhirnya kalau misalnya ekonominya terganggu. Ya. Nah, ini Amerika dan Cina itu juga menjadi perhatiannya si Ray Dalio ya. Dalio mengamati bahwa Amerika saat ini berada dalam tahap kemunduran. Oke? Mirip dengan bagaimana Inggris kehilangan dominasinya, ya, dominasi sebelumnya. Sementara itu, Cina sedang mengalami kebangkitan dengan inovasi, dengan pertumbuhan ekonomi dan pengaruh global yang meningkat. Ya, pengaruh globalnya mungkin teman-teman bisa lihat lah di sekitar kita, sampai ke Asia Tenggara lah. Ya, yang bangun kereta cepat siapa? Ya, itu kita tahu dari sana. Mungkin kalau di Indonesia nggak gitu berasa, tapi kalau teman-teman lihat ke Afrika, itu hampir boleh bilang semua negara Afrika itu dalam utangnya Cina. Dan hampir boleh bilang pembangunan di negara-negara Afrika itu Cina yang biayain. Itu sama kayak dulu kan ya, Jepang ya, kemudian Jepang, Amerika memberikan bantuan dan lain sebagainya. Ini bahkan USAID ya kabarnya akan dihentikan oleh Trump karena dianggap sebagai pinjaman yang sifatnya apa ya, dikhianati lah. Yang dapat USAID ini mengkhianati US sendiri ya. Jadi tidak memberikan kontribusi apapun pada Amerika dengan udah dikasih bantuan segala macam. Ya, teman-teman bisa membayangkan ya. Oke. Ya. Nah, kemudian Ray Dalio juga melihat mata uang global dan kekuasaan ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa mata uang cadangan dunia bergeser dari satu negara ke negara lain seiring dengan perubahan kekuasaan ekonomi. Ya, sekarang kan US kan. Ya, lu lihat cadangan devisa semua US gitu kan. Nah, kalau Cina mulai menggeser itu, maka ya lu akan lihat cadangan devisa negara-negara lain ya pasti akan bergeser ke yuan atau mungkin ke BRIC atau mungkin kemana gitu ya. Tapi itu pasti akan terjadi pergeseran. Nah, cuman ini US ini kan tidak akan membiarkan itu. Kan tidak segampang itu ya. Ya, artinya gengsinya kan tinggi apalagi ini sekarang dipimpin oleh Donald Trump ya, lu tahu lah apalagi gengsi yang pasti nggak mungkin dong, masa dalam masa kepemimpinan gua ini gua malah menjatuhkan, ya kan. Nah, dia nggak mau, dia pasti nggak mau. Jadi ya, ya apa skenario terburuk adalah dia nggak mau ngaku kalah dan akhirnya membuat sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, saya nggak akan bahas ini terlalu dalam. Teman-teman nanti bisa baca sendiri karena nggak mungkin dibahas juga karena saya juga tanggung ya. Tetapi ini kurang lebih lima ya, lima hal yang menjadi inti dari si ini ya, si buku ini ya. Yang kelima adalah cara menghadapi perubahan dunia. Ya, artinya kalau dia berubah, nah bagaimana cara kita? Oke? Nah, berinvestasilah pada aset yang tahan inflasi dan ketidakpastian. Apa itu sekarang? Ya emas, gitu kan? Lu cuma naruh, ini kita sedang naruh agar aset kita itu tetap utuh. Ya, nilai atau value aset kita itu tetap utuh pada emas. Itu bukan berinvestasi untuk mendapatkan gain ya. Kalau lu taruh di emas, oh emas kan naik berapa persen, berapa puluh persen. Ya itu karena ketidakpastian itu. Ya, dan kenaikan harga emas itu membuat nilai uang itu sesungguhnya turun. Ya, nilai uang itu sesungguhnya hampir boleh bilang nggak ada artinya. Ya kayak lu lihat sekarang lah gitu ya, kalau lu dikasih uang atau dikasih emas, lu pilih mana?
Ya pasti orang akan memilih emas. Kenapa? Karena ketidakpastian itu sangat-sangat nyata terlihat di pasar belakangan ini. Ya karena orang itu pasti akan berinvestasi ke ya ini ke apa aset-aset yang safe haven gitu kan. Nah, salah satu aset safe haven yang saat ini ya baru emas tok. Ya, baru emas tok yang bisa kita lihat. Nah, aset safe haven yang lain, apakah kripto jadi? Itu menurut saya nggak ada underlying asetnya. Jadi kita nggak bisa bilang nanti tiba-tiba ya, apakah kripto itu bisa jadi mata uang dunia? Saya pikir ya tidak mungkin ya, nggak mungkin negara-negara ini negara-negara berdaulat ini mau menyerahkan kedaulatan keuangan mereka pada sebuah sistem yang dibikin oleh seseorang. Betul nggak? Logik aja lah. Gitu ya, apalagi si Donald Trump kan lebih tidak mungkin lagi. Masa iya? Ya, gua kan pemimpin negara apa itu namanya adidaya kan ya iya masa iya ngasih ke siapa katanya pencipta eh, Bitcoin itu apa Sakamoto atau apa gitu kan masa iya dia ngasih ke orang itu kemudian kalau teman-teman ketemu orangnya orang kayak gini gitu kan bisa menguasai dunia kan hampir benar tidak mungkin apa kabar dunia gitu kalau memang iya seperti itu kan ya nah jadi kembali lagi. Kalau teman-teman lihat apa the changing world order ini sama ini sama ini ya sama tabelnya si Sam Banner. Ya, Sam Banner mengatakan akan ada peluang untuk terjadi riset itu di 2026. Ini lihat nih ya di 2026. Oke, akan ada peluang terjadi riset di 2026. Nah, kira-kira risetnya berapa lama? Ini kurang lebih bisa sekitar 6 tahun. Nih. Ya, bisa sekitar 6 tahunan. Ya, jadi dari 2026 sampai 2032. Ya, itu memang bisa bayangkan ya itu mungkin akan jadi sebuah waktu yang lumayan panjang lah. Ini sama seperti waktu di 2016. Ya, waktu dia research itu sampai ke 2023. Apa yang terjadi di 2016 sampai ke 2023? Salah satunya adalah pandemi. Nah, teman-teman lihat lah di 2016 mungkin dipikirnya ekonomi kita bagus kan, tapi stagnan kan 5% kan, hampir boleh tidak bisa lewat kan. Ya, jadi 2016 sampai ke 2023 ya akhirnya ya pandemi. Pandemi yang terjadi kapan? 2019 kan. Ya 2019 sampai ke 2000 sekian lah ya 2020 2021 kan. Ya, dan kita lihat sampai hari ini kan ya. Dan ini 2023 sampai 2026 ini katanya dalam 3 tahun itu ada sedikit kemajuan. Ya, ada sedikit kemajuan. Tapi teman-teman lihat deh majunya kan udah mulai terbatas ya. Kalau kita lihat teknikal ini mungkin sudah candle-candle kecil lah dari atas ini. Ya udah kayaknya udah aduh ngos-ngosan dan lain sebagainya. Tapi kalau lihat dari Dow Jones itu masih kuat sekali ya, masih terus maju. Ya, masih terus geber kan. Jadi ini kemungkinan besar akan sampai ke 2026. Tapi ini semua prediksi ya. Ya, semua prediksi. Jadi ya bisa iya, bisa di 2026-nya. Bahkan ya bisa siapa tahu gitu kan si Trump itu agak gila gitu. Dia mencet tombol ya di mejanya dia kan. Iya siapa tahu kan. Kita nggak pernah tahu kan. Tapi sudah bisa terjadi something di situ. Kayak coba sekarang ya dia mau beli Gaza. Ya mau beli Gaza. Nah, ya orang-orang pasti akan berontak lah. Ya, masa negara gua dibeli kan? Ya, kemudian habis itu Teluk Panama ya, Teluk Panama atau terusan Suez itu mau diganti namanya jadi Teluk Amerika. Kemudian habis itu mau diambil alih. Ya, ini kan ide-ide oke sih, idenya oke gitu. Make American Great Again itu memang luar biasa gitu kan. Jadi memang dia mementingkan dalam negeri mereka dan sebagainya. Itu oke, it's good gitu kan. Tetapi ya tidak sampai memporak-porandakan ekonomi orang. Betul nggak? Kalau kita bisa maju bareng-bareng, kenapa enggak gitu. Tapi ini ya lihat sendiri lah ya. Ya, nah makanya kalau teman-teman mungkin kalau lihat ya, lu naikin tarif ya orang lain pasti akan naikin tarif kan jadi otomatis barang di dalam negeri mereka harusnya tambah mahal dong ya nanti ujung-ujungnya ya inflasi mereka juga akan naik ya kita udah lihat kan inflasi udah mulai beranjak naik kan ya CPI ya CPI sama PPI-nya sudah beranjak naik dan itu terus naik itu sudah 4 bulan nih naik terus
Ya, dan akhirnya The Fed bilang apa? Dia tidak mau buru-buru lagi. Nah, sampai ya kalau teman-teman lihat prediksinya 2025 ini mungkin cuma akan sekali doang penurunan suku bunga itu kalau diturunkan. Ya bisa jadi nol. Ya, cuman sekarang kita melihat masih ada peluang sekali toh. Ya, artinya apa? Artinya suku bunga akan tinggi. Jadi suku bunga tinggi, biaya ekonomi tinggi, inflasi tinggi, ya usah tinggal meledak doang kan. Ya kan? Nah, jadi ya teman-teman tinggal ini apakah Sam Banner benar apa enggak? Ya kita cuma persiapan aja karena gejalanya semua udah kelihatan kok sama kita. Ya kan? Gejala udah di depan mata. Jadi apa yang mesti kita lakukan ya? Ya seperti itu. Yang kata si Ray Dalio. Ya berinvestasilah pada aset aset yang tahan terhadap inflasi. Ya mulailah berinvestasi ke situ. Mulailah kita mencicil untuk ya minimal tabungan kita kalau seandainya benar terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Ya minimal lu masih bisa bertahan gitu. Ya setidaknya lu masih bertahan. Kalau cuma krisis ekonomi doang, krisis keuangan doang, kita masih enak kok. Ya, yang penting jangan sampai perang aja. Itu yang dibilang siklus ya. Itu dibilang siklus ya. Nah, moga-moga yang ini pergantian ini cuman berhenti di perang dagang. Ya, tidak sampai kemana-mana. Oke, itu yang kita harapkan. Nah, ini juga ini yang saya ambil ya data yang dari ini ya dari visualisasi the rise of China. Apa yang bangkit dari sini. Ya, nah teman-teman lihat ya dari 1800 kan dia turun terus nih. Ya, nah kemudian di 1950 ini adalah zamannya Deng Xiaoping. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya, ya orangnya pendek ya Deng Xiaoping. Dia memodernisasi Cina. Nah, zaman di situ ya Deng Xiaoping, Mao Zedong, kemudian habis itu diteruskan oleh Xi Jinping. Ya, Xi Jinping. Ya, nah ini yang kita lihat nih sekarang. Ya, ini masih belum tahun 2000 nih. Tapi kalau diteruskan ini udah jauh lebih tinggi. Itu udah jauh lebih tinggi. Ya di bidang edukasi ya sekarang kan udah banyak sekali kan universitas-universitas bagus dari situ ya. Financial center lu lihat dah Shanghai bagaimana. Ya lu lihatlah Guangzhou bagaimana. Lu lihatlah ada satu kota namanya Yiwu di mana semua negara datang ke situ untuk beli barang ya di bidang trade-nya bagaimana semua ya hampir boleh dikuasai banget militernya itu semua udah ya cadangan devisanya itu juga tinggi sekali sebelum emas segila ini kan dia ngumpulin banyak sekali ya dia ngumpulin banyak sekali kan inovasi dan teknologi ya terakhir adalah AI itu DeepSeek ya, Q1 ya. Teman-teman lihat sendiri lah DeepSeek Q1 itu gimana akhirnya memporak-porandakan image dunia bahwa harusnya ChatGPT the best gitu ya. Ya, kemudian dengan biaya yang segitu gedenya, ini harusnya the best nih AI yang ada. Ya kita lihat Q1, kita lihat bagaimana DeepSeek akhirnya memporak-porandakan semua image yang ada di apa yang ada di otak kita semua gitu kan. Berarti AI ini mulai teknologi itu mulai bergeser. Ya, teknologi saja mulai bergeser. Makanya saya bilang ya, dia cuma kurang satu aja, chipnya. Ya, chipnya. Kalau chipnya itu sampai bisa dikuasai, makanya ini Taiwan ini dijaga banget. Ya, kalau Taiwan itu sampai oke udah selesai nih, yuk gabung sudah ya, ayo gabung. Nah, dia udah punya itu, dia udah punya teknologi chip itu. Nah, artinya 80% 90% dunia udah buat ya, gua tinggal tidak mau jual, selesai loh. Jadi gimana? Pasti akan ya bertekuk lutut di negara ini. Makanya kenapa Taiwan itu sampai dijaga? Bukan cuman oleh Amerika, Jepang, Korea segala macam semua kan bersekutu kan untuk menjaga itu. Ya, untuk menjaga ini jangan sampai itu ya teknologi chip itu jatuh ke Cina. Kalau sampai teknologi chip itu jatuh ke Cina, udah benar-benar dunia udah digenggam. Sekarang kan dia mencoba untuk itu ya, menebar uang aja kan. Ya, menebar uang kan. Ini kalau sampai jatuh, ya artinya kalau Taiwan selesai ya, udah. Jadi kalau sampai Cina beraksi ke Taiwan, teman-teman tahu pasti itu kan terjadi perang. Ya, nah ini semua basisnya di sini. Teman-teman bisa lihat lah. Ya, kita cek sebentar ya. Berapa persen microchip microchip ya kalau nggak salah ya Taiwan. Siapa ya itu ya?
Namanya aneh ya, 90% loh produksi. Jadi Taiwan is leading manufacturer of microchip. Itu producingnya itu more than 90%. 90% loh. Ya, ini adalah ini data dari AI ya. AI ini AI kalau Google AI-nya apa ya? Ya pokoknya itulah ya. Nah, nama perusahaannya adalah TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ya 90%. Jadi ini kalau sampai dikuasai, wis udah. Ya kalau lu lihat dari teorinya si Dario, kan cuma ini doang yang sisa. Ini Gemini ya? Oke, ini Gemini juga. Oh oke. Ya, nah teman bisa bayangkan ya. Ini kalau sampai dikuasai oleh Cina, wis udah selesai loh. Benar-benar udah di dalam kendalinya. Dunia sudah dalam kendalinya Cina. Gitu? Ya, nah makanya apa kenapa em, Amerika ngotot, Jepang ngotot, yang ngototnya ngotot di sini. Ya kalau teman-teman udah lihat lah, oh berarti cuma di sini ya. Ya, yang masalah cuma di sini doang. Dan hebatnya tidak ada satupun apa itu namanya ilmuwan dari ini perusahaan ini yang apa sih namanya itu membelot. Kalau dia membelot, harusnya udah selesai juga ya. Ya, ini kerennya di situ ya. Jadi katanya ada mesin yang di pabrik ini yang tidak bisa dibikin di luar. Bukan nggak bisa dibikin, karena mereka tidak punya apa ya, apa ya itu teknologi untuk sampai ngelihat sampai ke nano-nanoan gitu ya. Teman-teman cek sendiri lah. Ya itu saya nggak juga kurang ngerti ya soal teknologi ya, tapi teman-teman bisa lihat. Ini salah satu alasan kenapa Taiwan itu tetap harus balik ke Cina. Dan ini salah satu alasan kenapa Taiwan itu sampai dilindungi gila-gilaan sama negara-negara lain. Oke? Ya? Ya, jadi kira-kira udah inilah ya. Udah mulai itulah, mulai nangkap ya. Jadi dengan si Trump mulai mengobok-obok ini ya kita berharap adalah Cina sabar. Ya, Cina sabar, tidak ngapa-ngapain lagi, tidak berkeliaran lagi di situ. Kemarin kan dia udah ngelawan tuh ya. Trump mengeluncurkan proyek AI ya, kemudian habis itu Cina keluarin DeepSeek dan Qwen. Itu aja sudah apa bikin gengsinya si Trump. Ah, ya ampun. Ya kita nggak tahu lagi apa lagi kan yang sudah dipegang sama Cina nih. Ya, nah ini makanya cuma dikenain 10%. Ya, kemudian nanti tanggal berapa ya? Februari ini atau Maret ya, apa Amerika akan mulai mengeluarkan tarif ya, perang tarif yang timbal balik. Jadi kalau misalnya Indonesia mengenakan tarif apa import barang Amerika gede, maka US akan ngelawan balik. Ya, termasuk semua negara yang lain. Jadi pasar ekspor kita kan sebenarnya adalah Cina, apa Amerika kan, Amerika dan Cina kan. Dan Amerika itu merupakan pasar ekspor untuk hampir boleh memang banyak negara. Jadi kalau sampai dia bikin timbal balik ini, oh teman-teman lihat ekonomi akan jauh lebih lesu lagi. Karena harga akan mahal. Harga akan jauh lebih mahal. Begitu harga akan jauh lebih mahal, berarti inflasi US akan naik. Ya udah pasti. Kenapa? Karena bahan bakunya dia import mahal kok. Kalau dia import bahan baku mahal, otomatis barang yang dijual mahal nggak? Pasti mahal. Buktinya PPI. PPI itu adalah tingkat inflasi di tingkat wholesale. Ya di tingkat ini grosiran ya. Buktinya itu naik dari harusnya 3, sekian menjadi 3, berapa ya? Sebentar, kita lihat ya. Salah ini komoditas. Jadi kemarin PPI dan CPI itu naik dua-duanya. Jadi dari ini PPI-nya itu harusnya 0,3 itu naik sampai jadi 0,4. Artinya naik loh. Ya ada peningkatan pada wholesale-nya. Jadi ini yang teman-teman kalau lihat CPI-nya, CPI-nya itu naik dari 0,2 menjadi 0,4. Jadi kesepakatannya adalah 0,3. Ternyata jauh lebih tinggi. Ya, tingkat inflasi year on year, ini tingkat inflasi inti ya. Inti berarti mengecualikan energi sama makanan. Ya, itu 3,3. Artinya itu mulai naik nih. Ya, mulai naik. Jadi kalau lu bilang energi dia punya, oke dia punya minyak segala macam, oke lah ya. Jadi kemudian dia punya makanan ya, makanan dia punya sendiri, dia bisa tanam sendiri. Nah, ini dikeluarkan itu tetap naik. Berarti instrumen yang lain kayak kesehatan segala macam itu naik loh. Ya kan? Berarti kan ini perang dagang itu sebenarnya
ya akhirnya ujung-ujungnya mencederai ekonomi mereka sendiri. Ya cuman ya namanya si Trump kan, mana mau dia mengakuinya kan. Ya, orang heli Black Hawk tabrakan aja dia apa dia nyalain orang lain. Ya, ya. Nah, itu yang kita lihat ya. Ini yang kita jaga ke depannya. Dia akan seperti apa? Nah, balik lagi ke trading kita bagaimana? Ya, trading kita ya berarti itu yang kita lakukan adalah ya lebih fokus lagi pada saham-saham yang punya katalis. Dia kalau nggak punya katalis, lu jangan bermain di situ lah. Ya kayak misalnya contoh si Cinema, Cinema XX1 kemarin sampai ARA ya. Itu kan kita agak bingung ya. Ya paling cuma laporan keuangan aja dia antisipasi karena daya beli turun ya otomatis em, gini ya, XX1 kan teman-teman tahu keuntungan terbesarnya dari mana? Apakah dari film? Enggak. Ya, dia bukan perusahaan film. Dia bukan perusahaan bioskop yang mengandalkan bioskop sebagai pendapatan utama mereka. Ya, dia adalah perusahaan apa itu namanya? FMB. Ya, XX1 itu adalah perusahaan FMB. Kenapa dikatakan FMB, Food and Beverage? Karena pendapatan atau keuntungan terbesarnya itu datang dari makanan yang lo beli pada saat lo nonton. Itu keuntungan terbesarnya. Kalau kalau film doang, kalau tiket doang mah itu kecil. Itu cuma berapa persen ya? 10 apa 20% dari labanya dia. Nah, sisanya itu dari F&B. Ya, jadi ya kalau dia arah ya kemungkinan besar cuma akan laporan keuangan. Tapi untuk kedepannya, ya lu akan lihat lah kalau orang mau nonton, ya, teman-teman lihat lah. Orang mau nonton, ya mungkin dia akan tahan udah nggak usah makan deh, nggak apa-apa. Ya bisa kan? Bisa kan lu nonton nggak usah pakai makan bisa dong. Ya kenapa? Karena makanannya jauh lebih mahal. Apalagi teman-teman ambil ke apa Premier dan lain sebagainya, udah pasti jauh lebih mahal. Ya, nah cuman sekarang kan Premier sekarang udah nggak bisa beli di XX1. Ya nggak bisa bawa masuk lagi. Tapi kadang-kadang masih bisa sih. Ya, saya coba beberapa kali, masih dikasih. Tapi kalau ketahuan jadi nggak boleh. Ya, itu kan nggak bisa. Lu harus beli di Premier. Jadi pasti jauh lebih mahal kan. Nah, itu contoh ya, contoh bahwa katalisnya sebenarnya nggak ada di situ. Nah, jadi kalau lu punya ya tinggal trailing stop ketat aja, udah kan. Nah, jadi mau nggak mau kita harus ngambil katalis yang benar-benar kuat aja. Kalau nggak kuat lebih baik nggak usah. Gitu. Nah, sekarang masalahnya katalis yang kuat itu seperti apa? Ya, likuiditas dipotong semua. PU dipotong, ya, anggaran ini semua dipotong sampai dipotong-potongnya 306 triliun. Ternyata, kenapa dipotong sampai 300 triliun? Karena makan bergizi gratis itu butuh 300 triliun setahunnya. Karena seharinya butuh 800 miliar. Gila ya. Ya, itu sebenarnya dana gede banget. Ya cuma sayang kok tidak tidak ada JPFA di situ. Gitu. Ya, kalau dia ada di situ, ya ampun itu panen banget 300 triliun loh dalam setahun loh. Lu bisa dapat 10% ya 30 triliun itu udah naik udah naikin fundamental sebuah perusahaan itu berapa tinggi. Ya, kalau 300 triliun artinya sebenarnya kalau hitungan ya, hitungan itu berarti sudah mulai ada sekitar apa 4 sampai 5%-an bisa naik gitu loh. Ya udah di PDB. Ya, tapi kan ini pemotongan di tempat-tempat lain juga ada kan. Ya itu kurang lebih lah ya. Ya, ya hari ini mungkin kita akan bahas itu aja ya. Kalau teman-teman mau ini lebih lebih detail lagi mengenai changing world order, teman-teman baca deh. Kayaknya tidak ada terjemahan ke Indonesianya. Ya jadi ya makanya saya bacanya juga apa lebih lambat dibandingkan kalau ada terjemahan di Indonesia. Itu ada PDF-nya. Dan itu bagus ya, data-data di dalamnya juga bagus banget. Itu dibahas detail banget. Memang saya belum baca semua ya. Karena ya udah yang penting rangkup dulu. Di YouTube ada ya. Itu dibacain ya. Kalau dibacain sih gimana ya? Ya saya ada ngeliat rangkuman ini The Changing Order di YouTube-nya. Ya karena itu makanya saya bisa bikin rangkumannya. Kalau teman-teman benar-benar membaca bukunya itu total berapa halaman ya saya lupa. Ya, sebentar ya. Kita lihat ya The Changing Order. Itu berapa halaman? 524 halaman. Ya, 524 halaman. Gede, banyak. Banyak banget.
Ya, ini salah satu buku yang boleh lah teman-teman beli, kemudian habis itu coba baca. Memang agak berat, iya agak berat gitu ya. Tapi dengan memahami ini, seenggaknya teman-teman bisa memahami ini kira-kira ke depannya kita lagi ngapain nih sekarang. Ya kita lagi ngapain? Padahal sebenarnya kita udah ngomongin soal booming ekonomi Cina itu udah lama kan. Ya sudah lama. Ini harusnya sudah mulai berganti lah gitu kan. Cadangan devisa udah mulai bisa ke yuan gitu. Karena dulu udah sempat ada yang pakai cadangan devisa yuan gitu kan. Cuma nggak tahu kuat. Ya nggak tahu kuat. Apalagi kalau sampai Taiwan balik lagi ya. Balik dengan sukarela ke pangkuan Cina. Saya yakin banget itu cadangan devisa pasti cadangan devisa negara-negara lain udah pasti itulah ganti. Lu pakai cadangan apa? Pakai mata uang gua nggak? Kalau nggak, gua nggak kasih lu chip. Selesai dunia. Beneran ya? Ya kita bisa lihat itu waktu Taiwan gempa itu kelangkaan chip itu luar biasa. Ya waktu pandemi kelangkaan chip kan itu luar binasa kan. Ya ya dan chip-chip itu masih dibutuhkan ya terutama untuk peningkatan terhadap inovasi teknologi dan lu bayangkan kalau seandainya nih ini kita apa ngalor ngidul agak liar dikit ya lu bayangkan ya lu yang bermain di kripto ya kemudian habis itu chip itu dikuasai oleh Cina ya kemudian Cina bilang tidak boleh lagi Bitcoin selesai lu ya tinggal nggak dikasih chip ya udah selesai semua yang cashless segala macam semua kelar tuh gitu ya maka makanya kenapa teman-teman lihat ya Cina itu kan lebih senang menggunakan ya produk-produk dalam negerinya Huawei lah ya kemudian WeChat juga WeChat juga lu lihat Google kan tidak boleh kan dia punya sendiri namanya aduh kok saya lupa ya namanya kok saya lupa ya ya kayak Map dia ada Paitu ya aduh Google-nya apa lagi saya lupa namanya apa ya. Ya, itu adalah produk mereka. Jadi kalau sampai lu mau hack ya lu ngehack ke sana lah. Ya, itu benar-benar ya udah mereka udah punya sendiri kayak misalnya Xiaomi segala macam itu semua pakai teknologinya Huawei. Ya artinya kalau mobilnya Xiaomi sampai ke sini, kita nggak bisa pakai Google loh. Di dalamnya itu teknologi Huawei. Ya jadi lu mesti download kayak kalau map ya lu pakai itunya ya dan sebagainya. Tapi nggak tahu ya nanti apakah akan di switching ke teknologi yang dipakai di Indonesia apa tidak ya tinggal tunggu aja ya. Saya juga lagi nunggu sih. Ya, oke. Teman-teman ada pertanyaan nggak? BRMS. Ah, nanya ini lagi, Pak. Ya ini ya, gini ya. Kalau untuk BRMS, sebentar kita pakai Delia. Nah, ini untuk BRMS, ya ini pastikan dulu ya, pastikan dulu. Satu candle itu bukan berarti apapun. Oke? Satu candle itu bukan berarti apapun. Ini tarik aja sih ini ya. Seenggaknya ini ya, kita udah dapat sinyal awal dulu. Ini tunggu dia break. Ya, satu candle ini tidak berarti apapun. Kemudian habis itu pattern yang muncul, oh ini evening star segala macam. Itu tidak berarti apapun. Ya, tidak berarti apapun di technical. Oke, ya maksudnya kita tidak bisa berdasarkan satu candle itu kemudian habis itu mengambil keputusan. Ya, ambil serangkaian yang lain, rangkaian rangkaian big picture-nya, ya big picture-nya. Lu kalau misalnya lihat di weekly deh. Nih, teman-teman kalau lihat di weekly, kemudian teman-teman menggunakan yang namanya base on base, ya, base on base strategi. Ini saya harus menghapusnya dulu kalau teman-teman pakai base on base. Nah, oke. Nah, teman-teman kalau menggunakan base on base strategi ini sebenarnya baru di base 2. Ya memang iya, dia masih akan tinggi. Tapi lu mesti tahan. Lu mesti tahan ya pergerakannya. Ya seberapa kuat lu. Ya bisa jadi sampai 2 tahun, bisa jadi sampai 3 tahun. Nah, ini kalau misalnya pakai base on base strategi, ini teman-teman lihat ya, ini MA50. Ini MA50 nih. Ya, saya pakai weekly ya. Maka teman-teman akan lihat bahwa dia masih kuat. Ya, masih ini ngadepnya kemana nih? Ya ke arah jam 1 jam 2 lah ya. Ya, tapi perhatikan juga arahnya. Ya tadinya kalau misalnya ini ya dia udah mulai momentumnya tinggi, itu berarti ke arah jam berapa? Jam 1. Ya teman-teman alumni masih ingat gak sih pelajaran tentang momentum menggunakan exponential moving average? Ya, jangan sampai lupa ya.
mengarah ke jam 1. Nah, ini sudah mulai mengarah ke jam 2. Berarti dia udah mulai kehilangan momentum itu. Ya, memang iya, dia belum akan berakhir. Karena ini baru kita sebutnya sebagai base 2. Ya, memang dia belum akan berakhir. Kita masih sebutnya sebagai base 2. Nah, tetapi ini dari sini, teman-teman untuk bisa naik kembali ke atas, itu udah mesti hati-hati. Udah mesti trailing stop yang sangat-sangat ketat. Ya, sangat-sangat ketat. Apalagi nanti kalau sampai ini EMA 50-nya nyusul, kemudian habis itu dia kena EMA 50. Memang iya, dia naik lagi, itu udah lebih ketat lagi. Karena sebentar lagi selesai pergerakan dari si BRMS ini. Oke? Ya, ini kurang lebih ya. Jadi jangan melihat cuma satu candle itu. Lihatlah nanti kalau misalnya dia break. Ya, sorry, mana 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 dia. Ya, lihatlah pada saat dia lebih baik dia break. Ya, dia break, ya berarti kalau dia break, ya break dari trendline itu, ini setidaknya sudah terjadi namanya change of character. Ya, itu kan memberikan konfirmasi buat kita, oh, selesai nih. Ya, kemungkinan besar akan ada trend naik. Trend naik ini jangan berharap lagi seperti ini. Ya, seperti ini. Karena di sini, ya ini kalau di daerah sini itu ada aksi korporasi. Apa itu? Ya, pabrik 1 sampai pabrik 4 itu terjadi di sini. Nah, pertanyaan saya, ada aksi korporasi yang lain nggak pada BRMS? Nggak ada lagi kan? Nah, kalau nggak ada lagi, ya udah ini berarti cuma memprice in untuk laporan keuangan. Ya, laporan keuangan yang membaik karena aksi ini. Oke, karena aksi ini. Oke, jadi bukan karena oh ini apa emas ini kan sekarang ada di 2.900. Ya, ini mungkin akan sampai ke 3.000. Ya, mungkin nanti akan sampai ke 4.000 dan lain sebagainya. Oh, kalau sampai ke 4.000 mungkin ini lebih bagus ya. Tapi kita udah tidak melihat ke situ, ya. Yang kita lihat itu adalah aksi korporasi itu. Ya, aksi korporasi itu teman-teman bayangin, dia bisa bangun pabrik kedua sampai ke 4. Ya, itu jelas akan mendatangkan pendapatan. Ya, sekarang kalau naiknya komoditas, mendatangkan pendapatan nggak? Nanti dulu. Bayarnya ada nggak? Kalau nggak ada bayar, gimana pendapatannya? Ya stagnan lah. Ya kan? Dia tidak akan lebih baik daripada kenaikan yang sebelumnya. Ya, kenaikan sebelumnya kayak gimana? Teman-teman lihat ya, dia cuma punya satu pabrik tadinya, punya satu pabrik. Oke, sekarang punya 4 pabrik. Berarti apa? Kapasitas produksinya meningkat. Oke, ini logiknya ya, katalisnya ya, teman-teman lihat ya. Kapasitas produksinya naik. Kemudian habis itu apa? Ya, berarti ada permintaan yang naik. Kalau permintaannya naik disertai aksi korporasi seperti itu, kemudian diikuti oleh kenaikan pada komoditas, ya ini akan dihargai banget. Ya, nah sekarang permasalahannya adalah kondisi sekarang. Kondisi sekarang ada pembangunan lagi pabrik yang baru? Hah? Nah, kayaknya sih tidak ada ya. Tidak ada pembangunan pabrik baru lagi. Berarti kan pabriknya kapasitas produksinya sudah segitu. Ya, karena sudah ada di sebelumnya kan. Nah, sekarang permintaannya naik nggak? Ternyata permintaannya tidak naik. Nah, stagnan. Kalau dia tidak stagnan, berarti lama-lama labanya kan terus turun kan. Nah, lu lihat kayak inilah Big Bang lah. Big Bang apa yang kita lihat? Ya, labanya tadi kan begini kan. Ya, meroket ke atas kan. Ya, kemudian sekarang gimana? Ya, berarti udah mulai stagnan. Ya, bahkan cenderung turun labanya. Ya, saya sempat share kan ya. Di tele kan, teman-teman bisa lihat kan. Nah, itu kondisi yang akan sama dengan si BRMS. Akan berbeda kalau dia masih disertai oleh corporate actions. Ya, masalahnya udah tidak ada lagi. Ya, tidak ada corporate action lagi. Jadi ya, harapannya adalah ya lu mungkin masih ada swing sekali lagi ke atas, tapi trailing stop lu harus ketat. Jadi lu udah pakai trailing stop yang struktur aja, market struktur aja ya. Atau enggak pakai EMA 20 untuk ngikutin pergerakan harga kalau dia break. Ya, berarti saya keluarin EMA 20. Nah, ini kalau dia break ya, kalau dia break, ini perhatikan aja kalau dia break di sini. Ini break ini berapa? 406. Ya, 406 berarti kalau dia break itu akan ada change of character ya secara struktur. Nah, setelah dia break, ya teman-teman berarti tinggal ikutin pergerakannya. Nah, sambari trailing stopnya dinaikin terus. Gitu, sehingga tidak hilang keuntungannya. Gitu. Ya, oke? Moga-moga tidak ada pertanyaan lagi soal BRMS ya. Jangan sampai jatuh cinta loh Pak ya. Sama satu saham ya. Masih ada saham yang lain kok. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan?
Oh ya, teman-teman ini mungkin sekalian saya umumin ya. Em, ini sebentar, saya lupa ada di mana. Oh ya di sini. Kita akan kopdar lagi. Ya, kalau teman-teman nanya kopdar itu kapan? Ini, ya, kita nggak ngadain kopdar lagi tanggal 18 April. Ya, 18 April. Jadi kenapa? Oh, ini masih 2 bulan. Kenapa diumumin dari sekarang? Ya karena sebentar lagi akan Lebaran kan. Ya, jadi ini kemungkinan besar akan jauh lebih sempit ya waktunya untuk saya melakukan announcement untuk ini ya. Jadi teman-teman ya moga-moga jangan sampai ketinggalan untuk beritanya. Nah, kemudian kenapa saya umumin dari sekarang juga? Karena kemarin saya sempat diprotes tempatnya kurang. Ya, tempatnya kurang karena kan kita sistemnya classroom kan, ada meja segala macam kan tempatnya kurang. Ya, saya sempat nolak beberapa orang juga. Ya, jadi untuk kali ini kita akan sistemnya teater. Ya, sistem teater berarti sistemnya itu adalah ya tanpa meja. Ya, jadi daya tampungnya itu bisa sekitar 60 orang. Kalau kemarin 24 itu udah susah. Ya, 24 itu udah susah karena kalau teman-teman lihat ya bootcamp aja cuma 27 kan. Ya, itu udah maksimal 27. Jadi karena itulah makanya untuk Kopdar kali ini kita akan coba dengan teater ya. Jadi ini mungkin bisa nampung maksimal sekitar 60 orang ya, 60 orang. Jadi karena itulah saya umumin dari sekarang 18 April kita ada kopdarnya, biayanya masih sama. Ini adalah pengganti konsumsi. Di situ nanti teman-teman akan dapat coffee break ya, coffee break. Nah, coffee break aja kemarin dah sampai habis. Saya jadi nggak enak kan. Ya, kemudian habis itu kita dapat makan siang juga. Oke, ya ini untuk kopdarnya. Jadi semoga ini ya tersampaikan ya. Oke, balik lagi apa UNTR? UNTR mah udah pasti tidak ada harapan lah ya kayaknya ya sebentar lagi. Oke, ini UNTR, teman-teman lihat ya UNTR, ya, nggak usah pakai inilah ya. UNTR, apa yang teman-teman lihat di sini? Ini kalau kita gunakan distribusi, ini adalah daerah distribusi, berarti ini tinggal turun aja udah UNTR. Udah begitu aja ya. Jadi UNTR ya, lihat di lapangan juga tambang gimana? Alat berat udah pasti nggak ada harapan lah ya. Apalagi konstruksi ditiadakan, alat berat udah pasti lebih tidak ada harapan lagi. Ya, itu UNTR, udah. Ya, RMKE ini adalah kontraktor sekaligus batu bara. Nah, untuk yang batu bara ini ya, ini ada sebuah eh, berita agak baik. Ya, berita agak baik untuk batu bara. Cuma kita belum tahu nanti akan sebaik apa batu bara. Tapi yang pasti adalah Trump memutuskan untuk meneruskan PLTU batu bara. Nah, itu bukan cuma di US doang. Terakhir itu kita lihat Cina pun begitu. Ya, Cina pun begitu. Nah, makanya ini yang saya bilang ya, kalau memang kita udah tahu kita tidak punya terlalu banyak uang, udahlah EBT nanti aja deh. EBT nanti aja, genjot aja PLTU, genjot aja barang yang banyak di kita. Pakai aja dulu itu. Ya, seenggak-enggaknya itu bisa ngepres apa biaya kan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ya mungkin ya. Tapi ini perlu kita tungguin beberapa saat lah ya. Ini udah mulai money spot ya. Ya, nah, tapi cuman ini nanti ya, nanti. Tapi ini memang ada sinyal yang mungkin cukup baik untuk batu bara, ya. Mungkin cukup baik batu bara, jadi ya kita akan tunggu dulu ya. Nah, ini juga RMKI ini juga kita tunggu, tinggal kita konfirmasi perubahan pada teknikalnya, kemudian perubahan pada fundamentalnya, terutama IPS-nya ya. Kemudian habis itu teman-teman jangan lupa ya, ini katalisnya kan kita butuh tahu ya. Ya, katalisnya kita butuh tahu apakah ini sudah berakhir, apa yang sedang dipricing oleh market ke depannya, RMK ini ngapain, ada corporate action apa. Nah, nanti corporate action ini yang kita mau pantau pada perubahan pada fundamentalnya. Nah, karena corporate action ini berdampak nggak terhadap pendapatannya si RMKI. Kalau nggak berdampak, kayaknya ini cuma pergerakan-pergerakan yang gitu-gitu aja gitu. Ya, kalau tidak berdampak. Oke. Jadi karena itulah makanya di di riset dulu lah ya. Saya juga belum lihat. Nanti kita riset sama-sama RMKE. Saya catat ya Bu. Ya nanti kita lihat bareng-bareng deh. Ya RMKE ini kurang lebih seperti apa. Kemudian habis itu talisnya terutama lah. Ya UNVR.
UNVR nih, UNVR nih. Em, ini ya, kalau UNVR ya, dia sebenarnya udah keluar beberapa kali stopping volume loh, Pak. Ya, waktu di atas. Waktu di atas ini, nih, waktu di daerah sini, ini kan keluar juga stopping volume ya. Ya, nah ini keluar lagi nih. Kita nggak tahu apakah ini UNVR ini memang buat keluar, benar-benar keluar, atau memang sudah ada sesuatu di situ. Ya, nah sekarang gini, perhatikan ya, momentumnya itu masih downtrend, Bang. Jadi kita nggak akan secepat itu untuk bilang bahwa ini stopping volume, karena momentumnya memang gede banget. Kecuali ini sudah ada AR-nya, ya automatic rally, dan dia membuat terjadi change of character. Kalau nggak ada itu, nanti dulu deh. Ya, ini butuh ya biasanya kan polanya ya. Ini ada ini setelah selling klimaks akan ada pantulan kan. Ada reaksi kan. Ya, ada reaksi di situ. Nah, reaksi ini pasti disebabkan oleh sesuatu. Mungkin kita nggak tahu ya, tapi seenggaknya ada intipan lah. Ada intipan terhadap sesuatu lah ya. Nah, pergerakan dari klimaks ke reaksi ini itu akan mengakibatkan namanya perubahan pada karakter. Jadi artinya perubahan pada karakter dia downtrend mau mencoba untuk ke sideways dulu akan mencoba untuk konsolidasi dulu. Nah kita butuh konfirmasi itu dulu Pak. Gitu. Kalau dia nggak ada konfirmasi itu, ya memang kelihatannya ini adalah stopping volume. Ya kelihatannya itu akan jadi stopping volume. Cuma kan ini UNVR itu benar-benar jelek-jelek banget ya. Ya habis jual es krimnya kan, ya jangan-jangan ini dalamnya kopong loh. Nggak tahu juga ya. Seperti apa kan teman-teman cek dulu ini soalnya saya udah lama nggak ngecek juga ya tapi terakhir adalah dia jual usaha es krimnya padahal usaha es krimnya itu memberikan kontribusi lumayan gede loh ya usaha es krimnya itu loh Magnum ya Magnumnya itu dilepas gitu jadi kalau dia lepas itu jangan-jangan nanti jadi kopong ya nggak tahu juga apakah dia akan konsen di skincare ya tapi skincare kan sekarang lagi hancur juga ya benar-benar hancur kan setelah ketahuan ini itu ya pokoknya udah buat merkuri lah apa segala macam. Nah, Q4-nya juga turun, IPS-nya sampai turun 70%. Ini kan ya, ini sesuatu yang tidak kita harapkan loh. Harusnya naik kan 70% kan. Kalau dia naik 70% itu pasti ada sesuatu. Ini kan turun sampai 70%. Berarti kan ini benar-benar keluar semua. Nah, ini nanti jangan sampai nanti keluar. Ini kenapa tidak ada analis yang ngomong itu ya? Kenapa tidak ada influencer ngomong ya? Ini dia sedang melakukan apa itu namanya? Perubahan pada manajemennya, perubahan pada bisnisnya. Makanya dia jual-jualin. Ya kenapa dia nggak keluar kayak kayak Bukalapak ya? Heran saya. Ya, ya padahal UNVR loh. Ya kenapa tidak ada yang membahas ya? UNVR sedang melakukan dia bilang apa ya? Kayak Bukalapak tutup dia punya e-commerce. Padahal e-commerce itu adalah bisnis utamanya kan? Ya, ditutup. Ya, ini dia sedang melakukan penyesuaian. Nah, kenapa UNVR tidak ada yang ngomong seperti itu ya? Ya dia sedang menjual, dia jual bisnis es krimnya. Oh karena dia sedang mencoba untuk apa konsolidasi segala macam. Ya akan ada sebuah berita bagus di UNVR. Kenapa tidak ada yang ngomong begitu ya? Ya ini yang makanya yang saya heran. Ya tapi yang pasti adalah dari data-data yang ada kita ngeliat logik aja lah. Ya logik aja. Ini bukanlah sesuatu yang baik. Ya bukanlah sesuatu yang baik IPS-nya turun 70%. Apakah dari 70% dia udah selesai? Nah, kita kan butuh konfirmasi next-nya. Ya, kalau dia benar-benar udah selesai dengan penurunan 70% sekarang, maka ke depannya, QQ ke depannya itu akan ada perkembangan terhadap IPS-nya. Pendapatannya pasti akan lebih bagus. Tunggu aja itu. Kalau enggak, kita akan bermain di emosi. Kalau enggak, kita akan bermain di euforia. Kita akan bermain di subjektivitas kita. Ya, kita nggak mau dong. Ya, apalagi dalam market seperti ini, masa menggunakan subjektivitas. Lebih nggak mau lagi kita. Gitu. Jadi tunggu aja ini. Ya, tunggu dia reaksinya bagaimana, terjadi perubahan pada karakter nggak? Iya, terjadi perubahan pada karakter. Nah, setelah itu kita mau lihat akumulasinya dapat nggak. Pada saat diakumulasi, pada saat dikonsolidasi itu, kita tinggal konfirmasi pada fundamentalnya. Benar nggak terjadi perubahan pada fundamentalnya? Benar nggak dia membaik fundamentalnya? Kalau benar membaik, cicil. Gitu.
Ya, Goto saya masih hold, Pak. Saya masih hold karena kita masih nunggu kan laporan keuangan kan. Itu aja. Pokoknya hampir boleh bilang semua saham yang kita hold cuma menunggu laporan keuangan. Laporan keuangan bagus, ya wis udah ya reaksi. Nah, nanti kita lihat ya kira-kira katalisnya masih bertahan nggak. Kalau nggak bertahan, keluar udah. Gitu ya. Jadi pokoknya semua saham yang kita hold, kalau dia bergerak, trailing stop yang ketat. Ya, trailing stopnya ketat. Udah. Pokoknya sebenarnya cuma tinggal tunggu gerakan doang. Trailing stopnya ketat. Udah. Gitu. Trailing stop kena, selesai udah. Jangan pakai yang 50 lagi. Pakai yang 20 udah. Begitu kena, udah keluar aja. Karena marketnya seperti itu. Jadi marketnya ya tidak terlalu menggembirakan sih. Ya, oke? Oke, teman-teman ada lagi pertanyaan? Nanti kita lihat RMK ya. Nanti kita lihat terutama untuk batu bara ya. Kira-kira si Trump ini bawa sesuatu yang baik nggak untuk batu bara? Kalau sesuatu yang baik, hmm, mungkin ada sesuatu yang bisa kita pertahankan di situ. Ya. JPFA gimana? JPFA itu ya makanya itu sama juga menunggu laporan keuangan. Kalau lu punya ya udah tinggal trailing stop ketat aja. Ya laporan keuangan keluar, mungkin kita keluar juga karena makan bergizi gratis itu tidak kena ke JPFA. Ya bukan tidak kena doang, bukan cuma ke JPFA tok yang nggak kena. Hampir boleh semua emiten itu nggak ada yang kena, nggak ada yang kecipratan. Ya nggak ada yang kecipratan, bener-bener ya pokoknya nggak tahu lah. Ya sampai akhirnya diumumkan kan tidak ada kontrak dengan semua perusahaan. Badan Bergizi Nasionalnya kan sampai ngomongin begitu kan, tidak ada kontrak. Nah kalau dia udah tidak ada kontrak, ya kita nggak tahu dia kontraknya sama siapa. Karena saya nggak tahu. Kita ada beberapa informasi sih ya. Ada beberapa informasi kalau ada permainan di dalam juga ya. Ya moga-moga tidak begitulah. Ya, nanti kita bahas detailnya aja. Ya, oke. Ya, baik teman-teman kalau tidak ada saya cukupkan dulu ya untuk hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Happy weekend semuanya. Oh iya, hari ini Valentine ya teman-teman ya. Ya, selamat hari Valentine buat teman-teman yang merayakan ya. Ya, moga-moga hari kasih sayang juga jangan cuma hari ini doang ya. Setiap hari ya, kita adalah hari kasih sayang ya. Oke. Ya, happy weekend semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang ya. God bless semua. Semoga bermanfaat. Saya Jim pamit. Thank you.